Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita ngobrol tentang pesan-pesan dari Allah dan Rasulullah SAW. Dalam kesempatan ini, saudara sekalian, saya akan membacakan pesan-pesan Allah dan Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Maka kesempatan ini saya beri nama membaca kitab Riyadhus Shalihin. Tapi insya Allah yang akan saya baca adalah sarahnya kitab Riyadhus Shalihin, yaitu Ruhun wa Royahin. Adapun kitab Riyadhus Shalihin seperti yang umum kita ketahui adalah karangan dari beliau Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau yang sering kita kenal dengan nama Imam Nawawi. Kemudian sarahnya yang kami baca adalah tadi Ruhun wa Royahin yang dikarang oleh Abdul Hadi bin Said Al-Bustani dan Ziyad bin Muhammad. Kitab ini kami pilih, saudara sekalian, karena saya lihat bagus ya, dijelaskan dengan baik, maka saya hanya membacakan saja. Saudara sekalian, semoga bermanfaat dan yang mendengarkan pun bisa mengambil hikmah ya. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasan ini kita mulai dari awal ya. Yaitu dari kitab maksud saya dari Babul Ikhlas wa Ihsarin Niyah fi Jamil Amal wal Aqwal al-Barizah wal Khafiyah, dari kitab Riyadhus Shalihin min Ahadits Sayyidil Mursalin. Jadi memang di awal kitab itu dibahas tentang Babul Ikhlas. Karena ikhlas maka dia hubungannya dengan niat. Makanya Babul Ikhlas wa Ihsarin Niyah, memfokuskan niat ya dalam Jamil Amal, segala perbuatan dan juga ucapan, baik itu yang zahir, yang tertuang ataupun yang tersembunyi. Nah, saudara-saudara sekalian, kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Dan manusia tidaklah disuruh kecuali untuk menyembah Allah mukhlisin, dengan cara ikhlas, dengan ikhlas kepada Allah dan dengan meluruskan agamanya. Ikhlas, lurus agamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah ikhlas lillahi ta'ala dengan meluruskan agama. Artinya
benar-benar kita beribadah sesuai tuntunan agama. Tuntunan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mengikhlaskan ibadah kita lillah, bukan untuk yang lain. Hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, dengan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, beragama yang lurus, yang tidak neka-neko ya. Tidak beragama, tidak dicampuri dengan syahwat, dengan keinginan macam-macam, dengan pendapat macam-macam, tapi memang lurus niat lillahi ta'ala, hunafa'a. Dan juga diperintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Wazalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Wa qala ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah ini konteksnya ketika berkurban ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima daging dan darah hewan kurban, walakin yanalu taqwa, tapi yang diterima, yang sampai kepada Allah adalah taqwa minkum. Maka berkurban bukan untuk riya, bukan untuk pamer-pameran show gitu ya. Keluargaku, wah setiap tahun kurban, bapak ini kurbannya sapi, onta, begitu. Tapi bukan nama, saudara sekalian. Itu yang dimaksud. Allah tidak menerima dan tidak menginginkan daging ataupun darah dari kurban itu. Tapi niat kita, nah ini maksudnya tadi kembali kepada ikhlas. Ikhlasnya berkurban, niatnya berkurban. Itu yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullahu wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Apabila kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada kalian ataupun menampakkannya, maka Allah akan mengetahui yang tersembunyi. Allah tahu, apalagi yang tampak. Apa yang tersirat di dalam hati kita, di dalam dada kita, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di dalam diri kita, bahkan ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang di langit dan di bumi juga diketahui oleh Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu. Bukan hanya mengetahui, tapi mengurus, mengatur semuanya Allah mampu. Maka hidayatul ayat, petunjuk dari ayat-ayat tadi, saudara sekalian, kita melihat bahwa itu tentang niat tadi ya. Karena topik kita tentang ikhlas, maka an-niyah, niat adalah al-qasdu wa mahallu al-qalbu. Maka niat itu adalah tujuan. Kita beribadah itu tujuannya apa gitu. Itulah niat. Wa mahalluha al-qalbu, dan letak niat itu adalah di dalam hati. Maka kalau berniat melakukan sesuatu, melakukan ibadah, mestinya di dalam hati, dan itulah niat. Wala mahallalaha fil lisan fi jamil amal, tidak di lisan ya. Bukan di lisan sebenarnya, karena yang namanya niat itu apa yang kita niatkan, kita qasdukan, kita tujukan, kita rencanakan di dalam hati kita, itulah niat. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qudwatuna wa uswatuna kana yatawaddu wa yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yahajj
wa yahuj wa lam yakun yantiq bin niyah, karena Nabi kita Muhammad SAW sebagai uswah kita, sebagai pemimpin kita, ikutan kita. Beliau berwudu, sholat, puasa, bersedekah dan melaksanakan ibadah haji. Beliau tidak melafadzkan niatnya. Artinya beliau berniat di dalam hati. Inilah niat saudara sekalian, karena bab kita bab ikhlas, ya hubungannya dengan hati niat, maka di sini jelaskan tentang niat, seperti apa niat itu. Kemudian hidayah dari ayat tadi itu petunjuknya alal abdi ayas tahdiron niyah fi jamil ibadat. Dengan petunjuk ayat tadi, saudara sekalian, maka kita selaku seorang hamba adalah kewajiban kita untuk menghadirkan niat dalam semua ibadah kita. Mau bersedekah, kita hadirkan niat. Tujuannya untuk apa? Sholat untuk apa? Puasa untuk apa? Haji untuk apa? Menolong orang untuk apa? Membangun masjid untuk apa? Maka niat itu dihadirkan. Dan yang terpenting niatnya diluruskan untuk apa? Lillahi ta'ala. Jangan sampai lighoirillah gitu ya. Jangan sampai untuk yang lain-lain, untuk makhluk, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Panan bayanwi niyatal ibadah, ya, maka niatnya adalah untuk ibadah. Wa niyatun an takuna lillah, maka niat itu lillah. Wa niyatun annahu qama biha imtisalan li amrillahi ta'ala wa haja akmalu ma yakunu bayanwi masalahnya. Tadi ya, maka niat itu lillahi ta'ala, bukan untuk yang lain. Maka seperti al-wudu wa annahu yatatawaddu lillah, maka orang berwudu, ya berwudu niatnya lillah, akan melaksanakan sholat lillah, begitu ya, bukan untuk yang lain. Melakukan apapun lillah, bukan untuk makhluk-makhluk atau tujuan lain. Wa annahu yatawaddu imtisalan li amrillahi ta'ala, ya. Jamaah sekalian atau saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kitab Ruh Waroyahin ini ya, Syarah Riyadhus Shalihin, tadi sudah disampaikan di awal tentang ayat-ayat, maka kemudian hadis yang pertama yang ditampakkan, yang ditulis di sini adalah hadis dari Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. Amirul Mukminin Abu Hafs Umar, jadi ayahnya Hafs, yaitu Umar bin Khattab. Kita langsung ke hadisnya, jamaah sekalian, itu sanadnya. Kemudian di bawah juga panjang keterangan dari hadis ini yang diriwayatkan oleh muttafaq ala sihhatihi, rawahu Imam al-Muhaddisain, rawahu Imam Bukhari Muslim, ya. Kita baca saja hadisnya. Innamal a'malu binniyat. Ini hadis ini populer sekali, ya. Sesungguhnya amal-amal itu binniyat, tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap apa yang didapatkan seseorang adalah sesuai manawa, apa yang dia niatkan. Waman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Dalam kasus hijrah contohnya, saudara sekalian, barang siapa yang hijrahnya dulu dari Mekah ke Madinah, niatnya adalah lillahi wali rasuli, untuk Allah dan Rasulnya, maka hijratuhu ilallah, maka hijrahnya itu ya untuk Allah dan Rasul, karena niatnya untuk Allah, untuk berjuang, berjihad
fisabilillah, mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar akidahnya tetap terjaga. Karena kalau tidak hijrah, maka bahaya bagi akidahnya, bagi keluarga, bagi nyawa, harta, dan lain-lain. Maka hijrahnya adalah menjaga semua itu, dan yang terpenting menjaga akidah agar tetap terjaga, dan juga mengikuti Rasulullah SAW. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia, karena harta, karena wanita, karena kedudukan, karena kenyamanan dan sebagainya, dan dia mendapatkan apa yang dia niatkan tadi itu, awi merawatin yang kiuha, ataupun ya, jadi barang siapa yang hijrahnya untuk dunia ataupun untuk wanita, kemudian dunia itu dia dapatkan dan wanita tadi pun dia dapat, dia nikahi, kemudian ya fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya adalah untuk apa yang dia hijrahkan itu. Artinya dia tidak mendapat pahala apa-apa kecuali apa yang dia niatkan tadi. Maka dalam ini disebutkan dalam hijrah dulu kan ada seorang sahabat Abu Qais ya kalau tidak salah, Abu Qais, mohon maaf, atau untuk seorang wanita ya, seorang wanita atau wanita itu namanya Ummu Qais, maaf ini saya salah, saya lupa. Jadi ada seorang sahabat waktu itu niatnya untuk hijrah itu karena seorang perempuan. Ya apa Ummu Qais nama perempuan itu kalau tidak keliru saya. Maka dan perempuan itu berhasil ditemui dan dia nikah bersama wanita itu. Maka hijrahnya waktu itu ya hanya dapat perempuan itu saja. Dia tidak ada mendapat pahala dari Allah karena hijrahnya bukan lillah wa li rasulih, bukan untuk berjihad, bukan untuk menjaga agama Allah, memperjuangkan agama Allah, bukan karena mengikuti Rasulullah, bukan untuk meneruskan jihad dakwah bersama Rasulullah SAW, tapi karena seorang wanita. Dan dia mendapatkan wanita, artinya Allah memuluskan juga niatnya tadi, usahanya itu. Maka itu pun dapatkan. Tapi yang dia dapat hanya itu saja. Hanya dunia, hanya wanita. Kalau hartanya harta, pahala tidak ada. Bukankah yang kita harapkan dalam hidup ini adalah ibadah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita melihat saudara sekalian, petunjuk dari hadis yang tadi itu, satu, bahwa al-hadisu mizanun yazinul abdu bihi kullu a'mali al-batinah, yazinul abdu bihi kullu a'malihi al-batinah. Bahwa hadis tadi itu adalah semacam mizan. Mizan itu standar ya, timbangan. Bahwa hadis itu menunjukkan bahwa niat itu adalah menjadi standar kullu a'malihi al-batinah, setiap perbuatan manusia, baik itu yang zahir ataupun yang batin. Niat tadi masalah batin ya, tapi itu sangat mempengaruhi kullu a'malil ibad, setiap perbuatan seorang hamba. Hal huwa mukhlis fiha lillah ta'ala amla, apakah seorang itu ketika melakukan perbuatannya itu ikhlas apa tidak. Jadi hadis yang tadi itu menjadi mizan yazinul abda bihi kullu amali al-batinah ya. Mana seorang hamba itu, hadis tadi itu menjadi standar sebagai batu penguji bagi seseorang. Apakah seorang hamba tadi melakukan sesuatu itu niatnya itu baik apa tidak. Kemudian yang kedua, tafawutun nasi bil amal bihasbi tafawatuhim bin niat.
tafawutihim fin niat ya. Jadi berbeda-bedanya amal manusia itu tergantung juga perbedaannya dalam niat. Hasil amal itu berbeda-beda karena berbeda-bedanya niat seseorang. Artinya kalau niatnya baik, amalnya akan baik. Niatnya buruk, rusak, tidak lurus, tidak lillah, maka hasil amalnya pun akan berbeda pula. Itu pelajaran yang kedua. Yang ketiga, al-intiqalu min biladil kufri ila bidalil Islam wajibatu ala kulli qadir. Bahwa saudara sekalian pindah atau hijrah dari biladil kufri, dari negara yang kufur, wilayah yang kufur ya, teritorial yang kufur, daerah yang kufur, itu hukumnya wajib. Kalau kita sudah tidak mampu lagi di situ, serangan orang kafir mempengaruhi, mengancam akidah dan keimanan kita, maka hijrah itu wajibah. Hukumnya wajib bagi orang yang mampu ya untuk melakukan. Tapi mau tidak mau harus mampu, diusahakan sebisa mungkin ya untuk melakukan hijrah. Kenapa? Kalau kita bertahan, nanti akidah kita rusak, kita menjadi kufur, kita murtad begitu, maka akidah ini mahal harganya ya. Dan itu yang terjadi di awal-awal Bapak sahabat Rasulullah SAW dan para sahabat, bagaimana mereka hijrah dari Mekah, min Makkah ila Madinah, qabla an tusbiha Makkah darul Islam ya. Itu pelajaran-pelajaran dari hadis yang tadi itu. Kemudian kita melihat ada faedah, saudara-saudara sekalian, bahwa hijrah itu takunu lil amal wal amil wal makan. Hijrah itu, saudara-saudara sekalian, objek hijrah ya, atau katakanlah pelaku hijrah itu atau penyebabnya hijrah itu ada 3 dimensi. Ya, hijrah itu karena apa begitu? Atau hijrah itu untuk siapa hijrah? Nanti kita lihat penjelasannya ini ya. Hijrah itu iya untuk siapa, karena apa, dari siapa gitu ya. Takun Indonesia itu 3. Hijrah itu karena amal atau hijrah untuk amal. Kemudian karena orangnya, kemudian karena tempat. Nah, pertama hijratul amal. Ya, ayyajrul abdu manahullahu anhu wa rasuluh min anwa'il ma'asi. Yang dimaksud hijratul amal ini adalah bahwa kita hijrah karena suatu perbuatan. Artinya kita melihat di suatu tempat banyak perbuatan-perbuatan al-ma'asi ya, maksiat, maka dan kita khawatir kita terpengaruh, keluarga kita terpengaruh, tidak kuat ya, kita takut terkontaminasi dengan maksiat-maksiat tadi, maka kita hijrah karena, nah itu dia maksudnya ya, takunu lil amal, jadi penyebab, satu penyebab kita hijrah karena apa ya, perbuatan-perbuatan maksiat yang sedang merajalela di suatu tempat. Sebutkan dalam hadis, al-muhajiru man hajara ma'allahu anhu. Muhajir, orang yang hijrah adalah dia yang hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu, kita hijrah karena banyaknya perbuatan atau kita hijrah dari perbuatan-perbuatan maksiat. Bisa dari lingkungan kita, bisa juga kita sendiri. Kita sebelumnya melakukan perbuatan maksiat, kemudian kita hijrah gitu ya ke perbuatan-perbuatan yang soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hijratul amil. Ya, kalau tadi perbuatan ya, karena perbuatan itu begitu, baik di lingkungan atau daerah kita.
Yang kedua ini, saudara sekalian, mislu hijrul rojuli al-mujahir wal mul'in bil ma'asi. Nah, yang kedua ini orangnya, objeknya, pelakunya gitu ya. Kalau yang pertama tadi karena perbuatan-perbuatan maksiat terus membuat seorang hijrah. Yang kedua, orang itu sendiri pelaku maksiat yang selama ini dia sering melakukan maksiat ya, mabuk, minum, berzina, menzolimi, bahkan membunuh orang lain. Kemudian dia hijrah orangnya, sekarang orangnya ya, karena dia sendiri gitu. Dia hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung ketiga, hijratul makan. Hijratul makan ini adalah hijrahnya kita dari tempat, ya, tempat ya. Jadi memang ini beda-beda tipis ini yang tiga ini. Satu karena perbuatan amal di tempat itu, perbuatannya ya banyak di sekitar kita, kemudian kita hijrah. Yang kedua, kita sendiri pelaku maksiat, kita berubah, hijrah gitu. Yang ketiga, makan ini ke tempat. Jadi daerah yang sudah hampir penuh melakukan maksiat, mabuk-mabukan, berjudi, main perempuan dan sebagainya. Jadi kita pindah dari tempat karena tempatnya gitu ya. Sebenarnya kalau dihubung-hubungkan sama saja ini, tapi ini rincinya ya dalam kitab Ruhul Warayahin itu membedakan baik satu karena amal, perbuatan, yang kedua karena kita pelaku sendiri, yang ketiga karena tempat. Kemudian yang terakhir, saudara sekalian, di bahasan yang pertama ini ya, kemudian apa sih hukumnya seorang muslim kalau dia pindah ke negara atau tempat daerah yang di situ kufur semua orangnya gitu ya, kufur, jadi perilakunya ya sesuai orang kufur gitu. Sabarul muslim ila bidal kufari ghairu jaiz. Maka di sini disebutkan, saudara sekalian, tidak boleh ya seorang muslim itu pindah ke tempat yang kafir, artinya negerinya kafir, undang-undangnya, peraturannya, perilakunya juga, masyarakatnya juga kufur, kafir ya. Itu haram. Ya, kemudian kecuali ada syarat-syarat yang bisa dipenuhi. Satu, ayakuna indal muslim ilmu rasih yatba bisubahat an-nafsi. Satu, yaitu kecuali orang yang mau ke negeri muslim tadi punya ilmu yang cukup, yang dia bisa menangkal ya, bisa dia menangkis, dia bisa membentengi dirinya dari pengaruh-pengaruh kekufuran tadi, maksiat di sekitar negeri itu, dari masyarakatnya. Dia punya ilmu dan ilmunya itu bisa membentengi dirinya. Dia yakin dia tidak akan terpengaruh. Itu boleh. Terus yang kedua, ayakuna indahu dinun taqwa tahmi minas syahwat. Tahmi ya minas syahwat al-muharramah al-muntasirah ya. Nah, dia punya ketakwaan, keimanan, imannya kuat tadi, ilmu. Yang kedua ini punya iman, takwa yang kuat. Dengan ketakwaan dan keimanannya itu dia bisa membentengi dirinya dari pengaruh negeri tadi itu. Kemudian yang ketiga, yakuna muntaja ila zalika safar. Dia memang perlu safar itu, artinya memang ada hajat ya, misalnya menuntut ilmu ke negeri yang non muslim, aturannya non muslim, masyarakat juga mayoritas non muslim, menuntut ilmu tidak apa-apa, asal itu penting banget ya. Tapi kalau masih ada di negeri lain, negeri muslim mayoritas, sebaiknya ke negeri muslim. Tapi kalau memang hanya di situ adanya, atau karena dia tadi itu takwanya, imannya kuat, dan itu perlu ilmu, itu tidak masalah. Yang penting tadi mampu membentengi dirinya ya. Sabaril mustab awil wajib mayakul biakidwat. Kemudian yang terpenting lagi, safar ke negeri kufar yang disukai sebenarnya adalah untuk dakwah. Nah, itu bagus. Safar ke negeri non, misalnya ke suatu daerah yang mayoritas non gitu ya, tapi sana untuk dakwah. Nah, itu bagus, itu mustahab. Tapi jangan lupa tetap tadi ilmu dan dibentengi dengan apa tadi? Dengan takwa iman. Begitu saudara sekalian, pertemuan pertama ini ya, mudah-mudahan berlanjut
ke pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah, amin ya rabbal alamin, kesehatan untuk bisa terus menyampaikan apa hikmah-hikmah dari kitab Riyadhus Shalihin ini menjadi pelajaran dan bisa diambil manfaatnya. Wallahu alam bisawab. Saudara sekalian, banyak kekurangan tadi dalam menyampaikan, membaca dan sebagainya. Saya hanya menyampaikan balighu anni walau ayah, semoga bermanfaat. Begitu saja, kita ambil hikmahnya, kita ambil baiknya. Sekali lagi, walau alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Dan insya Allah semoga istiqomah ya. Kita lanjutkan ke bahasan berikutnya. Yang akan datang. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alamin.